Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan saya Ibu Zuyina pada materi Matematika Wajib kelas 12. Tentunya kita masih membahas bab kedua, yaitu tentang statistika. Dan part kedua ini kita akan membahas subbab ukuran pemusatan data. Dalam ukuran pemusatan data, salah satu hal yang sering kita bicarakan dalam kehidupan sehari-hari termasuk rata-rata. Sering sekali kita mendengar rata-rata. Dalam hal ini, rata-rata merupakan salah satu dari ukuran pemusatan data. Contohnya di sini pembicaraan yang sering kita dengar. Perhatikan. Rata-rata orang yang bekerja di perusahaan itu datang jam 7 pagi. Jangan salah. Rata-rata orang yang datang di pestaku waktu itu orang kaya loh. Rata-rata orang menonton sinetron pada jam 8 sesudah makan malam. Tentunya kita sering mendengar istilah-istilah rata-rata dalam pembicaraan sehari-hari. Dan kita bertanya-tanya, artinya apa ya? Dan kita sendiri, secara umum, orang-orang yang lain juga menyimpulkan bahwa rata-rata itu artinya adalah kebanyakan. Apakah iya dalam statistika artinya kebanyakan? Nah, untuk lebih jelasnya kita simak video berikut ini. Nah, di sini kita melihat bahwa dalam pembelajaran ukuran pemusatan data ini salah satunya adalah rata-rata. Dan di sini Ibu akan menjelaskan rata-rata data kelompok. Kalau rata-rata data tunggal, tentunya kalian sudah paham ya. Sudah pernah kalian pelajari pada jenjang SMP. Rata-rata itu bisa diartikan dengan dalam statistika adalah jumlah dari data dibagi dengan frekuensi atau banyaknya data secara umum kita menyebutnya dengan istilah mean. Misalnya begini. Ada sebuah data tinggi anak kelas 3 SMA N1 Losari, kelas 3 kelas 12 MIPA 1 misalnya. Terdiri dari 36 siswa. Nah, dari situ datanya sudah didapatkan, misalnya tingginya 150, 156, 160 dan seterusnya sampai ada 36 data. Nah, yang dimaksud rata-rata di sini nanti adalah jumlah dari data itu. Nanti kita jumlahkan semua tinggi badan dari 36 anak.
Jadi 150 ditambah 156 ditambah seterusnya. Semua datanya dijumlahkan, kemudian dibagi dengan banyaknya data itu. Berarti banyaknya adalah 36. Jadi dalam statistika, rata-rata cara mencarinya seperti itu ya. Kemudian di sini Ibu akan menjelaskan tentang rata-rata data kelompok. Nah, kalau data kelompok, berarti datanya berupa tabel dengan interval-intervalnya dan frekuensi-frekuensinya. Maka kita cara mencari rata-ratanya adalah dengan rumus X bar sama dengan sigma Fi kali Xi per sigma Fi. Sigma itu adalah jumlah dari data sigma. Kalau sigma Fi Xi berarti jumlahnya Fi Xi, di mana I sama simbol I ini berupa konstanta data ke I. Bisa data ke-1, ke-2, ke-4, ke-10, dan seterusnya. Tergantung dari banyaknya data. Kemudian sigma Fi berarti banyaknya F atau frekuensi ke I. Juga tergantung dengan banyaknya data. X sendiri adalah nilai tengah dari data kelompok yang berupa interval-interval tadi. Untuk lebih jelasnya, kita simak data berikut ini ya. Untuk cara 1. Caranya nanti ada 3, yaitu cara rumus umum sigma Fi Xi per sigma F. Kemudian dengan cara simpangan rataan atau rataan sementara, yaitu X bar sama dengan X bar S tambah sigma Fi Di per sigma Fi. Kemudian dengan cara pengkodean atau cara coding, dengan rumus X bar sama dengan X bar S ditambah P kalikan sigma Fi UI per sigma Fi. Nah, kita bahas satu-satu dulu ya. Nanti dari 3 cara ini hasilnya akan sama. Contohnya di sini diperlihatkan berat badan 50 orang siswa SMA Merdeka. Nah, yang dimaksud interval itu yang seperti ini ya. Berat badannya interval 31 sampai 35. Interval 36 sampai 40. Interval 41 sampai 45 dan seterusnya. F itu adalah frekuensi atau banyaknya data itu. Interval 31 sampai 35 itu ada 4. Interval 51 sampai 55 ada 10. 10 orang. Dan seterusnya. Sekarang, tentukan rata-rata hitungnya menggunakan rumus umum. MEAN. Berarti kita menggunakan cara yang pertama, yaitu sigma Fx atau sigma Fi Xi per sigma Fi. Jadi, karena rumusnya adalah Fi Xi, maka kita harus mencari Xi dulu. Xi adalah titik tengah atau nilai tengah dari data. Caranya adalah dengan menambahkan batas bawah dengan batas atas dibagi 2. Contohnya ini, 31 tambah 35 sama dengan 66. Dibagi 2, ketemu 33. 36 tambah 40, 76 dibagi 2, 38, dan seterusnya. Berarti yang batas bawah tambah batas atas dibagi 2, kita masukkan dalam tabel Xi.
Kalau tabel FI sudah jelas ya, ada dalam soal. Lalu kita tambahkan lagi satu kolom, yaitu XI atau nilai tengah dari data itu. Kemudian tambahkan lagi satu kolom untuk mencari FIXI. FIXI itu berarti F kali X, frekuensi kali nilai tengah. Tinggal kita mengalikan 4 kali 33, 132, 6 kali 38, 228, dan seterusnya. Kemudian kita cari sigma. Sigma itu berarti total. Sigma FIXI. Berarti dari FIXI dari 7 data ini ditambahkan. Hasilnya 2365. Karena rumusnya sigma FIXI dibagi sigma F, berarti kita cari sigma F juga. Caranya berarti menjumlahkan total dari frekuensi, hasilnya adalah 50. Lalu kita memasukkan dalam rumus, yaitu X bar. Jadi simbol rata-rata atau mean itu simbolnya X. Ada garis di atas namanya dibaca X bar. Adalah sigma FIXI dimasukkan 2365 per sigma F 50 sama dengan 47,3, sehingga rata-ratanya adalah 47,3. Oke, paham ya? Nah, sekarang kita cari dengan cara yang kedua menggunakan rataan dengan rataan sementara. Rumusnya X bar sama dengan XS. XS sendiri adalah rataan sementara atau nilai tengah kelas dengan frekuensi terbesar, kemudian sigma FIDI, frekuensi kali D. D-nya adalah selisih setiap nilai tengah dengan rataan sementara, atau disimbolkan DI sama dengan XI dikurangi X bar S. Jadi X nilai tengahnya dikurangi rataan sementara atau nilai tengah kelas terbesar. Oke, sekarang kita masukkan. Berarti kita butuh DI, tadi kan rumusnya XI min XS ya. Kita cari dulu rataan sementaranya X bar S-nya adalah 48. Dilihat dari frekuensi terbesar 14 di sini, berarti XI-nya adalah 48 atau nilai tengahnya ya yang besar. Seperti tadi 46 tambah 50 dibagi 2. Jadi 48. Cari semuanya XI-nya. Jadi bukan 63 tetapi 48. Dilihat dari frekuensi terbesar. Oke. Nah, setelah itu cari DI dengan XI min X bar S. X bar S-nya ini, XI-nya berarti ini, masukkan 33 dikurangi 48. 38 kurangi 48, 43 kurangi 48, 48 kurangi 48, dan seterusnya. Ketemulah hasilnya seperti ini. Disimbolkan dengan DI. Kemudian kita perlu mencari FI kali DI, berarti F frekuensi kali D. 4 kali negatif 15, negatif 60. 6 kali negatif 10, negatif 60, dan seterusnya. F kali D, F kali D, seterusnya. Kemudian kita jumlahkan hasilnya dari atas ke bawah ini, hasilnya adalah negatif 35. Baru setelah itu kita masukkan ke rumus. X bar S-nya adalah 48 ditambah sigma FIDI, berarti sigma total negatif 35 per sigma F-nya 50. Sehingga hasilnya adalah 48 dikurangi 0,7 sama dengan 47,3. Sama ya, 47,3.
Kemudian cara ketiga dengan menggunakan cara pengkodean. Berarti menggunakan rumus yang ketiga tadi adalah X bar sama dengan X bar S ditambah P. P sendiri adalah panjang kelas. Kemudian sigma FI kali UI. UI-nya adalah kode dengan ketentuan negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Kodenya berupa bulat negatif dan bulat positif berurutan. Kemudian sigma FI berarti sigma dari frekuensi. Oke, kita masukkan. Di sini kolomnya tadi seperti ini ya. Kan FI, XI sudah paham. Kemudian X bar S-nya 48 ini tadi. Lalu kita butuh UI. UI tadi adalah kode. Kodenya ini dari mana, Bu? Dari D atau DI yang sudah kita cari pada tabel rataan sementara. Berarti kita harus mencari D dulu ya. Dari sini D dulu. Seret, cari. Hasilnya seperti ini, kemudian disederhanakan. Nah, di sini kan berarti terlihat bahwa bisa dibagi 5. Sehingga negatif 15 bagi 5, negatif 3, negatif 10 bagi 5, negatif 2, negatif 5 dibagi 5, negatif 1, 0, 1, 2, 3. Itulah yang dimaksud dengan U. Seperti ini. Oke, paham? Lalu, kita cari FI kali UI. Berarti F kali U. F kali U. F kali U. Hasilnya seperti ini. Kemudian dijumlahkan sigma. Hasilnya negatif 7. Baru kita masukkan ke rumusnya. XS-nya adalah 48. Kemudian P tadi adalah panjang kelas. Panjang kelasnya itu sama ya. Kita ambil saja yang pertama biar mudah. Caranya mencari panjang kelas gimana kemarin? Dengan cara mencari tepi bawah dengan tepi atas. Selisihnya. Nah, di sini kan tepi bawahnya kan dikurangi 0,5 ya. Berarti kan 30,5. Kemudian tepi atasnya 35,5 ditambah setengah. Sehingga 35,5 dikurangi 30,5. Hasilnya adalah 5. Itulah yang dimaksud dengan panjang kelas. Sehingga ketemulah panjang kelasnya 5. Ulang ya. Caranya selisih dari tepi bawah dengan tepi atas atau tepi atas dengan tepi bawah. Yang besar dulu, tepi atas. Tepi atas kurangi tepi bawah. Tepi atas kan ditambah setengah, 35,5. Tepi bawah dikurangi setengah, berarti di sini 30,5. Berarti 35,5 kurangi 30,5 hasilnya adalah 5. Paham? Ya. Lalu kita masukkan sigma FI UI-nya negatif 7, sigma FI-nya 50, sehingga hasilnya adalah 47,3. Jadi ada 3 cara untuk mencari rata-rata atau mean. Kalian boleh menggunakan yang mana saja yang menurut kalian lebih mudah. Yang paling mudah ya yang tidak ribet yang atas sendiri tadi ya, sigma FI XI per sigma F. Tapi kalau kalian pengen menggunakan cara kedua, oke. Cara ketiga, oke, boleh saja. Oke, lanjut kita masuk ke modus. Modus itu adalah nilai yang sering muncul. Jadi kalau kalian menggunakan kata-kata modus, itu berarti karena kalian tuh sering muncul, gitu ya. Oke, rumusnya adalah MO sama dengan L ditambah P dikalikan D1 per D1 plus D2. MO itu simbol modus, kemudian L adalah tepi bawah kelas, berarti batas bawah dikurangi 0,5 tadi ya, sesuaikan dengan intervalnya. Kalau utuh berarti dikurangi 0,5,
Kalau ada komanya di belakang ada satu angka, berarti kurangi 0,05 dan seterusnya. Kemudian P adalah panjang kelas seperti tadi. Caranya adalah tepi atas dikurangi tepi bawah. Setelah itu D1. D1 adalah selisih antara frekuensi modus dengan frekuensi atasnya. Jadi kalau ada di dalam tabel, kalian bisa membayangkan letak modusnya di mana. Nah, di baris ketiga misal. D1 itu adalah berarti frekuensi modus itu dikurangi dengan frekuensi atasnya. Dan mutlakkan ya, berarti selalu positif. Yang besar kurangi kecil, atau kecil kurangi besar boleh, tetapi dimutlakan. Seperti itu. Lalu D2 itu berarti selisih antara frekuensi modus dengan frekuensi bawahnya. Oke, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh. Tentukan modus data berat badan 50 anak siswa SMA Merdeka ini. Nah, di sini kita mencari modus atau nilai yang sering muncul itu dilihat dari frekuensinya yang paling sering muncul, berarti yang terbesar. F-nya adalah 14 di sini, berarti ya kelas modusnya ada di baris ke-4 atau data ke-4. Lalu kita langsung memasukkan mencari L dulu ya. L adalah tepi bawah, berarti dari 46 ini dikurangi 0,5 sehingga 45,5 hasilnya. Kemudian nyari P atau panjang kelas dari tepi atas kurangi tepi bawah, berarti 50,5 dikurangi 45,5 hasilnya 5. Kemudian D1 berarti jarak antara frekuensi modus ini dikurangi atasnya, 14 kurangi 9 ketemu 5. Kemudian D2 berarti jarak antara frekuensi modus dikurangi bawahnya, jadi ketemunya 4. Sehingga langsung kita masukkan ke rumus 5 kali 5 per 5 plus 4. 45,5 tambah 5 kali 5 per 5 plus 4. Hasilnya adalah 45,5. 5 kali 5 berarti 25 dibagi 9 atau 2,78. Kemudian ditambahkan dengan 45,5. Hasilnya 48,28 kg. Berarti modusnya modus berat badan, karena berat badan ya, berarti ukurannya kilogram. Sesuai soal. Bisa dipahami? Oke, kita lanjutkan ya. Kita cari median. Ada mean, rata-rata, modus, nilai yang sering muncul. Kemudian yang ketiga adalah median atau nilai tengah. Nilai tengah berarti tengah-tengahnya. Rumusnya, simbolnya adalah ME. ME sama dengan L ditambah P dalam kurung N per 2 min F per Fn. L sendiri seperti tadi ya, tepi bawah dari kelas median. P-nya panjang kelas. Kemudian di sini setengah N atau N per 2. Karena median itu adalah nilai tengah, berarti tengah-tengahnya kan setengah. Setengah dari N. N itu jumlah frekuensi. Kemudian F besar ini simbol dari frekuensi kumulatif, atau bisa dituliskan FK boleh. Frekuensi kumulatif dari kelas sebelumnya, sebelum median. Kalau FM adalah frekuensi dari kelas median itu. Oke, lebih jelasnya kita lihat contohnya. Datanya ini. Kita cari median ya, nilai tengah. Berarti
caranya adalah mencari total frekuensi dulu. Totalnya kan 50. Kita cari tengah-tengahnya 50, berarti setengahnya 50 adalah 25. Berarti kita mencari data ke 25. Data dari frekuensi yang ke 25. Berarti kita cari dulu frekuensi kumulatifnya. Caranya adalah penjumlahan dari frekuensi-frekuensi seterusnya. Pertama, F kumulatif pertama berarti F-nya sendiri yang paling atas 4. Kemudian di sini caranya mencari adalah 4 ditambah 6 10. 10 tambah 9 19. 19 tambah 14 33. 33 tambah 10 43. Ditambah 5 48 tambah 2 50. Jadi akhir di sini harus sesuai dengan jumlah frekuensi. Kalau belum sesuai berarti kalian salah menghitung ya. Nah, sekarang kita cari data ke 25 atau frekuensi yang ke 25 di mana? Dilihat dari frekuensi kumulatif ini, berarti ada di sini. Ini kan artinya kan data 1 sampai 4 kan ada di sini. 5 sampai 10 di sini. 11 sampai 19 di sini, 20 sampai 33 ada di sini. Berarti ke 25 termasuk di dalam sini. Gitu ya. Oke, lanjut kita cari L-nya. Berarti data ini kita tebalkan ya untuk mempermudah. Nah, di stabilo misalnya. Kita cari L-nya, berarti tepi bawahnya 45,5. Panjang kelasnya berarti 50,5 dikurangi 45,5 ketemu 5. Frekuensi kumulatifnya itu atasnya ya, bukan pas data itu ya. Jadi yang ditulis nanti 19. Kemudian FM. F sendiri, berarti F dari median itu 14. Jadi perbedaannya kalau F kumulatif ini nanti diambil dari kelas atasnya. Bukan tepat di sini tapi di atasnya. Oke. Langsung kita masukkan berarti L-nya 45,5 setengah N berarti setengah kali. P-nya 5, setengah N berarti setengah kali 50 ketemu 25. F kumulatifnya 19. F-nya sendiri berarti 14. Masuk, kemudian dihitung, hasilnya 47,64 kg. Jika kalian merasa penjelasannya terlalu cepat, silahkan diputar ulang videonya sampai kalian paham. Ya, pelan-pelan diputar ulang. Oke. Lalu kita lanjutkan. Sekarang dari data ulangan matematika ini caranya sama ya. Ada 40 siswa kelas 12 SMA Merdeka, cari min modus median. Berarti ini kan berupa histogram gambarnya. Berarti untuk mencari mean kita mencari seperti biasa X dulu ya. Pakai sigma Fx atau sigma FIUI per sigma F plus XS tadi. Kalau di sini menggunakan FIUI. Sama saja nanti. Kita cari dulu titik tengahnya, berarti 60,5 tambah 65,5 bagi 2 ketemu 63. Ini tambah ini bagi 2, ini tambah ini bagi 2 ketemulah seperti ini. Lalu kodenya dari sini itu dilihat, kita cari D dulu ya sebenarnya ya. D-nya tadi XI kurangi XS. XS-nya kan berarti yang frekuensi terbesar, berarti yang 78 ini XI-nya. Seperti yang sudah dijelaskan di atas tadi ya. Ketemulah UI. Kemudian
cari FIUI, disigmakan, masukkan ke rumus. Ketemu rata-rata 70. Nah, atau untuk lebih mudah bisa kalian cari sigma Fx ini. Sigma FIXI yang cara pertama lebih mudah. 2 kali 6 3, 6 kali 6 8 dan seterusnya. Sigmakan dibagi sigma F. Oke, sekarang modus. Modus berarti yang sering muncul, berarti yang frekuensi terbesar. Yang sering berarti yang 12 ini. 12. Masukkan ke rumus. L-nya berarti karena histogram ya, berarti kan sudah tepi ini. Tepi bawah. Nanti langsung 75,5 masukkan. P-nya berarti panjang kelas. Panjang kelasnya berarti dari tepi atas kurangi bawah langsung ya. 80,5 kurangi 75,5 berarti 5. Kemudian D1, D2 itu selisih frekuensi. 12 dengan 10, 2. 12 dengan 8, 4. Berarti D1-nya 2, D2-nya 4. Masukkan. 2 plus 4. Dihitung, ketemulah 77,17. And then, lanjut ke median. Nilai tengah, berarti tengah-tengah. Karena datanya ada berapa tadi? 40 ya. Di sini tadi kan 40 siswa, berarti setengahnya adalah 20. Data ke 20. Cari frekuensi kumulatif ya. 2 tambah 6, 8 di sini. 8 tambah 10, 18. 18 tambah 12, 30. Nah, data ke 20 berarti ada di sini. Kelas yang paling banyak frekuensinya ya. Masukkan. Berarti L-nya sama, P-nya sama, setengahnya berarti setengah dari 40 adalah 20. Frekuensi kumulatif jangan lupa atasnya data itu. Atasnya data itu. Karena di sini 30 berarti yang diambil adalah 18 per frekuensi yang di situ, yang di data, berarti frekuensinya 12. Masuk, ketemu 76,33. Ya, paham ya? Nah, sekarang median modus sudah. Kita akan mencari kuartil dan desil. Kalau kuartil itu ada 3 ya, kuartil bawah, kuartil tengah, dan kuartil atas. Simbolnya adalah Ki. Ki1, Ki2, Ki3. Bawah itu Ki1, tengah Ki2, atas Ki3. Kalau Ki1 itu adalah 1/4 data, tengah itu adalah setengah data, atas adalah 3/4-nya. Berarti rumusnya sama untuk kuartil atas, bawah, tengah itu LI plus P. Bedanya ada di sini. Kalau Ki1 berarti 1/4, Ki tengah adalah Ki2, berarti setengah N, 1/2 N. Kemudian Ki3 berarti 3/4 N. F-nya frekuensi kumulatif atasnya seperti yang tadi. Kemudian F sendiri adalah frekuensi pada data itu. Kalau F besar jadi frekuensi kumulatif atasnya. Oke, untuk lebih jelas kita masuk ke sini. Contoh. Tentukan Ki1 dan Ki3. Ki1 berarti kuartil bawah atau 1/4 N. Berarti kita cari dulu total N-nya ada 50. 1/4 N berarti setengah atau maaf 1/4 N berarti 1/4 kali 50 berarti 12,5. Berarti kita cari dulu frekuensi kumulatifnya agar mengetahui 12,5 letaknya di mana. 4 tambah 6, 10. Tambah 9, 19. Berarti di sini ya. 12,5 di sini. Langsung kita masukkan L-nya berarti 45,5 tambah 40,5. P panjang kelas. 45,5 dikurangi 40,5
ketemu 5, kemudian frekuensi kumulatif atasnya berarti 10 yang dimasukkan, F-nya sendiri adalah 9. Masuk ke rumus seperti ini, ketemu 41,89. Caranya sama, L1 P setengah N min F per F. Bisa disimbolkan di sini FK per F boleh. Kalau Q3 berarti nanti data ke 3/4. Berarti 3/4-nya 50 adalah 37,5. Kita cari data ke 37,5, berarti letaknya di sini. Jangan lupa F besarnya atau frekuensi kumulatifnya diambil yang atasnya, berarti 33, F-nya sendiri 10. Masuk ke data, atasnya 33, F sendiri 10. 3/4 N, 3/4-nya 50, 37,5, dan seterusnya ketemu 52,75. Kalau Q2 atau kuartil tengah itu sama saja dengan median atau nilai tengah karena setengah N. Rumusnya sama, bedanya simbolnya di sini saja Q2 atau ME gitu. Bisa dipahami ya. Sekarang desil. Kalau desil itu berarti datanya totalnya ada 10. Kalau desil simbolnya D besar. DI ini sesuai dengan I-nya konstantanya dari 1 sampai 10. Berarti kalau nyari desil ke 9, berarti D9 sama dengan L9 tambah P 9/10 N min F9 per F9 gitu. Berarti caranya ya data ke IN tadi. Kalau totalnya 50 misal, berarti ya 9/10 dari 50 kalau desil ke 9. Desil ke 4 berarti 4/10 kali 50. Datanya itu letaknya di situ. Untuk contohnya seperti ini. Kita cari desil ketiga ya, berarti 3/10 dari N 50. Berarti kan ketemu 15. Ini data ke 15 di mana? Cari di frekuensi kumulatif. 15 berarti di sini ya. Nah, berarti masukkan data ini. Jangan lupa FK-nya 10, F-nya 9. Masuk. Set sama caranya. Hasilnya adalah 53,28. Desil ke 8 juga sama, berarti 8/10-nya N. Datanya berarti data ke 35. 8/10 kali 50. 50 bagi 10, 5 kali 8 berarti 40 ya. Berarti ke 40, berarti letaknya di sini. Itu, tinggal masukkan. Ketemulah 54 kg. Satu lagi yaitu persentil. Yang ini tadi desil. Kalau desil itu ada 10 desil ya. 1 sampai 10. Berarti nanti pernya per 10N. I per 10N. Kalau persentil berarti pernya 100. Sesuaikan dengan I-nya. Gitu ya. Oke, bisa dipahami? Jika sudah, Ibu akhiri pertemuan hari ini. Part kedua ini. Nanti kita lanjutkan ke part ketiga pada ukuran penyebaran data. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.